Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih soal-soal dan juga pembahasan ke kalian tipe TPS atau tes potensial skolastik khususnya di materi barisan nih. Nah, pastinya udah nggak asing banget kan buat kalian yang mungkin udah sering latihan nih soal-soal TPS khususnya di materi-materi yang menyinggung tentang barisan atau mungkin ada juga yang menyebutnya dengan pola bilangan ya. Nah, biar nggak penasaran langsung aja kita ke videonya, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan soal-soal dan pembahasan-pembahasan yang lain. Jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Yuk langsung aja kita simak. Oke, untuk soal yang pertama kayak gini. Nah, ini biar kita lebih gampang ya. Order-ordernya kita keluarin aja di sini. Ada 16, terus ada 19, 57, 59, 118, 119, 119 dan si X, guys. Oke, di sini bisa kita lihat dari 16 ke 19 itu dia plus 3. Nah, dari 19 ke 57 itu dia dikali 3. Nah, dari si 57 nih ke 59 itu dia bedanya berapa? Ditambah 2. Selanjutnya 59 dia kok bisa jadi 118 nih? Diapain? Dikali 2. Oke, di sini kita udah ada kayak polanya gitu guys. Jadi yang dari si pertama kedua itu dia plus 3. Selanjutnya kali 3 plus 2 kali 2. Nah, ini dia pasti plus 1. Bener kan? Karena 118 ke 119 yaitu ditambah 1. Nah, selanjutnya dikali 1. Nah, karena di sini plus 3 kali 3 plus 2 kali 2 plus 1 kali 1, maka otomatis yang di sini dia bakalan plus 0. Maka jawabannya yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana? Gampang banget kan? Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua ini nih nggak terlalu serumit yang tadi, karena ini bisa kita lihat ya. Kita langsung tarik aja ke sini. Ada 3, 4, 6, 9, 13, 18, 24, 31, terus X sama Y. Oke, di sini dari 3 ke 1 dia plus 1, dari 4 ke 6 itu plus 2, dari 6 ke 9 itu plus 3. Nah, dari 9 ke 13 itu plus 4, guys. Nah, ini kita lanjutin plus 5, plus 6, plus 7. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata polanya dari setiap angka sebelum ke sesudah itu dia bertambah, dan bertambahnya itu dia juga lebih gede gitu ya, nambah 1. Di sini plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka otomatis ketika dia akan lompat ke si X ini dia akan ditambah 8. Dan dari X ke Y dia akan tambah 9. Jadi si X ini dia dihasilin dari 31 plus 8 sama dengan 39. Nah, untuk soal seperti ini karena pilihan jawabannya itu ternyata yang depan beda-beda, kalian bisa langsung ke pilihan jawaban atau kalian bisa terusin dulu ngitung sampai selesai. Tapi sebenarnya kalau langsung pilihan jawaban pun langsung ada jawabannya guys, yaitu yang C. Nah, mungkin kalau kalian belum mantep boleh banget kita terusin. Si Y itu berarti berapa nih? Berarti ini ya, 39 tambah 9 sama dengan 48. Oke, jawabannya sesuai ya. Nah, kita next ke soal berikutnya guys. Nah, di soal ini kira-kira ada nggak nih dari kalian yang udah nemu jawabannya sebelum aku jelasin? Oke, langsung aja kita tulis dulu ya. 4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, terus si X dan Y. Nah, mungkin dari tadi kalian ngitung masih bingung ya, kok ini kok di plus nggak ada jawabannya, terus juga misal bedanya negatif atau bedanya perkalian nggak ada jawabannya juga. Nah, karena apa? Jadi oke, kita lihat di sini. Di sini ada 4 terus 5. Nah, 9. 9 ini didapat dari 4 plus 5. Jadi dua angka sebelumnya, guys. Ini sama ini. Nah, si 14 juga dihasilkan dari dua angka sebelumnya, yaitu 5 sama 9. Begitu juga si 23 itu dia dihasilin dari 9 plus 4. Nah, buat kalian yang masih bingung nih, ini tuh tipe pola seperti apa sih? Nah, ini jadi namanya dia bilangan Fibonacci. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung bisa search aja di Google, tapi intinya kalau Fibonacci itu angka yang di sini itu dihasilkan dari angka-angka sebelumnya.
Jadi ini nih, 23 itu dihasilin dari 9 plus 14. Nah, di sini 60 itu hasil 23 plus 37. Maka si X ini, X dia adalah hasil dari 37 plus 60. Maka nilai dari X-nya yaitu 97. Nah, begitu juga si Y. Dia hasil dari dua angka sebelumnya guys. Si ini X dan 60. X-nya tadi 97 ya, tambah 60. Nah, hasilnya sama dengan 157. Oke, jadi jawabannya udah kelihatan ya. Ada 97 dan 157, maka jawaban yang tepat adalah yang E guys. Gimana, masih bingung nggak nih sama pola-pola bilangan Fibonacci? Nah, di Fibonacci sendiri itu nggak harus depannya 4. Kadang ada juga yang pakai depannya 3, ada juga yang pakai depannya 2, atau mungkin 1, atau mungkin lompat langsung 11. Tapi nanti intinya dia adalah misal hasil yang bilangan ketiga ini hasil penjumlahan dua bilangan di depannya. Jadi gitu sih ritmenya, kayak gitu aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya agak beda nih sama soal-soal yang sebelumnya. Nah, mungkin kalau kalian udah ada yang bisa nemu, sebelum lihat pembahasanku boleh banget loh komen di bawah, siapa tahu jawabannya beda. Oke, langsung aja aku bahas di sini ya. Ada 7, 11, 9, 14, terus ada 11 lagi, 17, 13, 20, dan si X. Nah, di sini mungkin bisa kita coba kalau dari 7 ke 11 itu kan tambah 4 nih. 11 ke 9 itu min 2. 9 ke 14 itu plus 5. Terus 14 ke 11 itu min 3. Ini min 2 ya. Nah, ini 11 ke 17 itu plus 6. Nah, 17 ke 13 itu min 4. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya kalau si polanya itu nggak kayak tadi. Kalau tadi kan satu-satunya itu kayak plus-plus semua. Nah, di sini bedanya si pola bilangan ini ada beberapa nggak beberapa pola sih. Jadi polanya itu beda. Setelah plus dia dikurang, plus lagi, kurang lagi, plus lagi, kurang lagi. Dan istimewanya adalah pengurangan dan juga penjumlahannya dia itu bertingkat. Di sini plus 4, plus 5, plus 6. Maka harusnya nanti di sini plus 7. Dan tepat ya, dia dari 13 ke 20. Nah, di sini min 2, min 3, min 4. Maka otomatis di sini min 5. Jadi ini gampang banget jawabannya. Si X ini yaitu hasil dari 20 min 5 sama dengan 15. Nah, jawabannya adalah pilihan yang B guys. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, di soal ini mungkin kelihatan beda banget ya sama soal-soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya kita mungkin hanya nentuin X sama Y, tapi di sini kita harus nentuin nilai dari X plus 2Y. Oke, kita tulis dulu di sini. Barisannya ada 5, 10, 7, 14, 11, 22, 19, 38, 35. Ada X sama Y. Oke, di sini bisa kita lihat dari 5 ke 10 itu bisa dikali 2. Nah, dari 10 ke 7 itu dia min 3. 7 ke 14 itu dikali 2. Nah, 14 ke 11 dia min 3. Oke, di sini bisa kita lihat kalau polanya itu polanya udah kelihatan banget ya. Kali 2 min 3 kali 2 min 3. Nah, kita lanjutin aja dia memenuhi atau enggak. Dan ternyata dia selalu memenuhi guys. Berarti memang ini dia polanya. Oke, min 3. Nah, berarti si X ini adalah hasilnya didapat dari 35 kali 2, yaitu 70. Nah, untuk si Y-nya itu berarti kan X dikurangi 3. Nah, sama dengan X-nya tadi 70, berarti 70 min 3 sama dengan 67. Oke, di sini kita udah dapat nih nilai dari si X dan Y. Selanjutnya kita mau nyari nilai X plus 2Y. Untuk X-nya itu 70 dan Y-nya itu 67. Oke, tadi 70 plus 67 kali 2 itu 134. Maka jawabannya adalah 204 guys. Pilihan yang D. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian gak usah bingung ini kok ada operasi lagi. Jadi intinya kalian masih sama kayak soal-soal sebelumnya. Kalian cari dulu nilai si X sama Y-nya. Nanti kalau udah ketemu, baru deh kalian bisa nentuin si X plus 2Y ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, jadi di soal kali ini hampir sama kayak tadi, ada unsur operasi lagi nih. Nah, seperti biasa kita cari dulu kira-kira si X sama Y-nya berapa. Langsung aja tulis di sini ada 11, 7, 14, 12, 17, 17, 20, 22, X, Y. Nah, mungkin buat kalian bisa nyoba dulu cari jawabannya. Nanti kalau udah langsung lanjut lagi videonya. Nah, jadi di sini bedanya apa sih sama yang soal-soal sebelumnya? Kalau soal sebelumnya itu biasanya dia lompat 1, jadi kayak langsung 11 ke 7 itu udah nemu pola. Dan di sini bedanya di sini. 11 ke 14 itu plus 3. 14 ke 17 plus 3, 17 ke 20 plus 3. Nah, di sini kita udah nemu pola ya, guys. Jadi makanya udah kelihatan nih, 20 ke X dia juga plus 3. Oke, selanjutnya atas 7 ke 12 itu plus 5. 12 ke 17 itu plus 5 juga. 17 ke 22 itu plus 5 juga. Maka otomatis 22 ke Y juga plus 5, guys. Oke, di sini X berarti 20 plus 3 sama dengan 23. Untuk nilai Y-nya yaitu 22 plus 5 sama dengan 27. Nah, ya udah nih, kita udah dapat nilai X sama Y. Berarti nilai X plus Y sama dengan 23 tambah 27 sama dengan 50. Gampang banget kan, guys? Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, kita next ke soal berikutnya nih. Oke, langsung aja kayak biasa kita tulis dulu 6, 8, 11, 16, 23, 34, 47, dan yang mau kita cari. Oke, kita perhatiin di sini dia bedanya plus 2. Ini plus 3, ini ada plus 5, terus ada plus 7, plus 11, dan plus 13. Nah, kira-kira di sini plus berapa nih? Nah, mungkin dari kalian ada yang nebak, wah ternyata bedanya itu bilangan ganjil. Nah, salah karena di sini ada 2. Kalau nebaknya bedanya bilangan genap pun juga salah karena di sini ada 3 dan 5 yang dia adalah bukan bilangan genap. Terus misal ada yang nebak kira-kira bedanya itu selisihnya 22 juga nih, ternyata enggak. Karena dari 2 ke 3 itu dia cuma beda 1. Nah, mungkin ada dari kalian yang masih ingat atau mungkin udah lupa. Kira-kira 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 itu namanya bilangan apa sih? Nah, jadi si bilangan-bilangan ini dia adalah termasuk bilangan prima. Nah, jadi untuk yang mungkin kalian udah lupa ya bilangan prima itu apa. Jadi bilangan prima adalah suatu bilangan yang dia cuma habis sama dirinya sendiri atau angka 1. Nah, misal angka 3 nih. 3 ini dia cuma bisa dibagi sama 3 atau angka 1. Begitu pula juga angka 5, 7, dan lain-lain. Ini kawan-kawannya di sini. Nah, bedanya apa sih sama angka-angka yang lain? Nah, kalau kita lihat misal angka 6 itu dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Angka 10 dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 5. Jadi dia bukan bilangan prima. Karena yang membagi habis dirinya itu nggak cuma dirinya sendiri dan angka 1. Nah, berarti tugas kita di sini adalah nyari nih kira-kira dari si 47 ke yang mau kita cari dia plus berapa. Oke, berarti tugas kita adalah nyari bilangan prima setelah 13. Apakah 14? Atau 15? Atau mungkin 16, 17, 18? Nah, untuk 14 ini salah karena dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 7. Untuk 15 juga bukan karena dia bisa dibagi 5 ataupun dibagi 3. Nah, si 16 juga bukan karena bisa dibagi 2, bisa dibagi sama 8 juga. Nah, si 17 ini dia cuma habis sama si dirinya sendiri dan angka 1. Jadi di sini plus 17. Maka si yang hilang ini nih nggak tahu angka berapa, itu hasil dari 47 plus 17. Dan jawabannya adalah 64. Yaitu pilihan yang D, guys. Nah, mungkin buat kalian yang masih bingung sama ini tuh kayak gimana, mungkin kalian bisa inget-inget dulu bilangan prima itu apa sih. Nah, kalau kalian udah paham banget nih sama bilangan prima, insya Allah kalian gak bakal bingung lagi nih untuk menentukan bilangan selanjutnya di bilangan yang menempati tempat terakhir ini ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, untuk soal ini ada perbedaan sama soal-soal sebelumnya. Kalau yang tadi itu barisannya bilangan, kalau ini barisannya huruf-huruf nih.
ada H, ada K, terus ada I, terus M, J, O, kaki. Oke, sekarang kalian bisa nyoba nyari dulu, bisa di pause dulu videonya. Nanti kalau udah nemu, bisa langsung di next videonya. Nah, di sini kita lihat dari kalian boleh nyoba kok. Ini lompatnya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Nah, ternyata aku pas pertama ini nemu, dia lompatnya gini, guys. 8 ke I, sorry kok 8. Dari H ke I ya. H ke I itu kan dia cuma nambah 1 kali. HI dia ke J juga 1. J terus K dia plus 1, maka otomatis si ini dia adalah satu huruf setelah K. Berarti habis K apa nih? L ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di antara pilihan A, B, C, yang pertamanya bukan L bisa kita silang biar kita nggak bingung tuh sama pilihan yang lain ya, biar nggak bikin bimbang. Oke, selanjutnya dari K ke M nih, dia lompatnya berapa? Ada K, L, M. Berarti dia lompat 2. Terus dari M, N, O. Oke, dia lompat 2 juga. Terus O, P, Q, lompat 2. Maka otomatis dari Q ke sini juga lompat 2. Maka huruf yang lompatnya 2 kali nih dari Q. Berarti apa nih? Ada Q, R, S. Oke, Q, R, S ya. Berarti di sini adalah S, guys. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jadi nanti kalau kalian misal lagi tes gitu ya, nggak usah kaget kalau misal polanya itu isinya adalah huruf, nggak angka. Karena memang ada beberapa soal yang menggunakan barisannya itu berisi dari barisan-barisan huruf, nggak cuma angka-angka yang biasa kalian kenal gitu ya. Mungkin ini kurang familiar, tapi ini memang ada guys soal-soal gini. Jadi emang benar-benar harus latihan sih, karena nggak semua pola itu sama kayak lompat 1 atau lompat 2 terus. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, kita udah masuk ke soal terakhir nih. Nah, ini biar soalnya lebih jelas, kita tulis saja di sini. Ada D, G, K, P, V, C. Nah, biar nanti kita nggak bingung, bisa banget kita bikin alfabet di bawah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ada M, terus N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, kita udah siap nih guys. Nah, dari D ke G kira-kira lompat berapa nih? D ke G 1, 2, 3. Oke, dia lompat 3 ya. Di sini plus 3. Nah, selanjutnya dari G ke K 1, 2, 3, 4. Nah, dia lompat 4 nih. Plus 4 gitu. Bisa kita tulis plus 4 atau lompat 4 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, dari K ke P nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, di sini kita udah mulai kelihatan nih polanya mereka itu seperti apa. Nah, di sini ada plus 3, plus 4, plus 5. Maka harusnya di sini otomatis plus 6, plus 7, plus 8. Nah, untuk memastikan kita tetap cek dulu yang ini P ke V ya. P ke V 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, memenuhi ya. Dari V ke C 1, 2, 3, 4. 4 naik lagi ke atas 4, 5, 6, 7. Benar ya? Berarti dari V ke C itu dia 7. Nah, harusnya berarti dari C ke ini nih, nggak tahu nih nanti huruf apa itu 8. Ya udah, kita hitung aja kira-kira kalau lompat 8 itu nanti dia jatuhnya di mana. Oke, kita mulai dari C ini ya. Kita lompatin 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan jatuhnya di huruf K guys. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Nah, udah selesai nih guys pembahasannya untuk materi mengenai barisan ya. Jadi nanti kalau di barisan itu nggak cuma barisan dari bilangan-bilangan aja, tapi terkadang juga ada barisan huruf-huruf. Nah, kalian nggak usah bingung kalau misal barisannya itu berupa angka, itu kalian emang harus kreatif karena nggak semuanya itu dia lompat 1, ada yang lompat 2, ada yang lompat 3, ada yang pakai perkalian, pengurangan, pembagian dan lain-lain.
Nah, kalau dia pakainya barisannya huruf, itu kuncinya adalah kalian bisa banget kok nulisin 26 alfabet dulu. Jadi nanti kalian nggak bingung tuh pas ngitungnya, karena takutnya kalau misal kita cuma manual pakai jari gitu ya, kadang salah ngitung gitu sih, kadang ada kayak huruf yang kelewat. Jadi untuk amannya kalau misal ada huruf-hurufnya, kalian pakai aja alfabetnya itu tulis lengkap. Nah, kalau untuk angka-angka itu emang banyak banget ya, kayak polanya itu mungkin bisa sampai banyak banget sih, kayak mungkin setiap soal yang kalian jumpa itu bisa jadi polanya itu beda, ada yang lompat 3, lompatnya 4, terus penambahannya itu juga beda, apalagi angka-angka yang memulainya juga biasanya dia beda. Nah, terus juga satu lagi nih, kalian harus benar-benar hafal apa sih itu Fibonacci, terus juga kayak tadi bilangan prima. Jadi benar-benar kalian tahu sih kayak bilangan asli, bilangan caca, terus juga pecahan gitu, karena nanti nggak jarang juga untuk pola barisan-barisan kayak gini mereka juga pakai pecahan. Tapi emang untuk yang soal ini belum aku kasih ya, mungkin nanti insya Allah aku kasih sih. Nanti mungkin kalau yang mau boleh langsung aja kalian komen di bawah. Nah, buat kalian nih yang nggak mau ketinggalan pembahasan soal-soal lainnya dari aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan pembahasan dan juga informasi-informasi penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.